Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa akramil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Para bapak ibu hadirin sekalian yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bersama-sama hadir di majelis ilmi, di mana majelis ini Allah memberikan kemudahan jalan menuju surga. Karena majelis ilmu itu suatu majelis yang paling utama dari yang lainnya. Man hadara majlisan fil ilmi fi ramadana kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin wa yakunu ma'i tahtal arsy. Barang siapa yang hadir di suatu majelis ilmu di bulan suci Ramadan, tiap langkah mulai keluar rumah sampai ke tempat musola ini, tiap satu jangka dihitung seperti ibadah 1 tahun. Nah, kalau agak jauh sedikit di Pak Soleh sana lebih banyak jangkanya, lebih banyak. Di Pak Fathul, ya Pak RW, mohon maaf ngapunten Pak RW, kalau RW sana ngapunten yang kami hormati Bapak Ketua RW yang suci hadir, mohon maaf Pak, saya kurang tadi ya. Jadi Bapak RT, Bapak RW, Ketua Musola, Ketua Takmir, dan Bapak-bapak sekalian. Jadi ibadah 1 tahun 1 jangka dari jauh. Pak RW paling jauh, yang paling banyak. Dekat seperti Pak Fathul, gak jauh katanya. Ibadah 1 tahun di bulan suci Ramadan, dan besok dijamin masuk di dalam surga. Tahta arsy masuk. Para bapak ibu yang kami hormati, memang ibadah puasa ini ibadah yang tidak sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita suatu kebaikan di bulan selain Ramadan, itu satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikan. Tapi kalau di bulan Rajab, kalikan kebaikan itu 70. Kalau di bulan Sya'ban, kebaikannya dikalikan 700. Kalau di bulan Ramadan, satu kebaikan dilipat gandakan 1000 kali. Khusus bulan Ramadan, 1000 kali kebaikan. Sampai baca Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah berapa huruf? Kali 1000. 1 Fatihah. Lah inilah kebaikan-kebaikan yang diberikan khusus untuk umat Muhammad. Di mana umat Muhammad ini umatun marhumah, umat yang penuh belas kasih sayangnya Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini, man dawama ala jama'atin kataballahu lahu bi kulli rak'atin ibadah sanatin. Jadi jamaah kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini, kalau sholat sunnah diganjar seperti sholat wajib, kalau sholat wajib dibalas 1000 kali kebaikan di bulan Ramadan.
dan ini khusus untuk umum. Jadi sampean sergap jamaah tiap rokaat. Terus ini semua itu ada nilai tambah di bulan Ramadan ini. Sekarang ibadah taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Apa fadilah daripada ibadah sholat taraweh di bulan Ramadan? Nanti malam ini malam 25 insya Allah, okay? Malam 25 nanti malam apa kebaikan yang kita berikan di malam 25. Keutamaan sholat taraweh di malam ke-25, Allah mengangkat siksa kubur darinya. Jadi siksa kubur ini ada, benar adanya. Sampai lihat di YouTube orang di kuburan disiksa, dengar suara siksanya. Memang seperti itu adanya. Dan yang sholat taraweh malam 25 dibebaskan, diangkat oleh Allah dari siksa kubur. Berarti tidak ada repot apapun di dalam kuburan. Adapun malam berikutnya, malam 25, Allah mengangkat seperti pahala 40 ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. 40 ulama kebaikan sholat taraweh yang dilakukan di malam 25 ya Mak. 20 enggak, 26 ini. 26 seperti pahala 40 ulama. Adapun sholat taraweh malam 27, yaitu Allah memberikan besok pada hari kiamat ia akan melintas ke Sirotol Mustaqim sebagai kilat yang menyambar. Kalbartil khotif. Sirotol Mustaqim itu konon katanya rambut dibelah 7, di bawah api menjilat-jilat neraka jahanam, jatuh sudah kecemplung langsung. Melewati Sirotol Mustaqim itu kalbartil khotif, seperti kilat menyambar, seret langsung swarga. Itu bagi orang yang melaksanakan ibadah tarawih di malam 27. Nah, kebanyakan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Memang dirahasiakan oleh Allah agar kita selalu menunggu, mencari dan mencari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu suatu malam yang lebih bagus daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung 83 tahun lebih 4 bulan. Itu Lailatul Qadar. Dan umat Muhammad kebaikannya tidak 1000 kali, wallahu alam, itu urusannya Gusti Allah ganjaran. Yang jelas sampai istiqomah berbuat baik di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tarawihnya, ngajinya, tadarusnya, sodakonya, sholat tahajud, hajat, tasbih, dilakukan semua. Kebaikan-kebaikan di rumah itu semua akan dilipat gandakan. Syukur-syukur kalau kita bertemu bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Nah, ciri-cirinya gak ada hujan, gak ada angin keras, suara binatang.
matahari terbit itu sudah mulai sejuk dan seterusnya dan seterusnya. Dan sampai melakukan kebaikan, misalkan sholat taraweh, sodako, sholat tahajud, hajat, tasbih, itu diului salam sama malaikat. Assalamualaikum, sampai beruntung sekali ini malam Lailatul Qadar sampai melakukan kebaikan untuk apa sodako dan seterusnya. Di malam 28 Allah mengangkat 1000 derajat di surga. Jadi surga itu tingkatan-tingkatan. Besok kalau sama istri anak kamu bisa memang bisa masuk bersama-sama ini disenang-senangkan oleh Allah. Malam 29 yaitu Allah memberikan ganjaran baginya 1000 haji dan yang dapat diterima haji dapat diterima oleh Allah walaupun belum pergi haji, tapi kalau kita sholat tarawih di malam 29 1000 kebaikan pola melakukan haji diberikan padanya. Suatu keberuntungan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa istiqomah sholat tarawih sampai di malam 30 Allah berfirman, wahai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga dan mandilah dari air salsabil, minumlah dari telaga Kausar, aku Tuhanmu dan engkau adalah hamba-hambaku. Itu fadilah sholat tarawih di malam-malam akhir. Adapun yang sudah lewat ya sudah. Selanjutnya kita di bulan Ramadan itu ada keistimewaan kalau kita melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau di Jawa menggunakan beras. Berapa? 2,5 kilo boleh ngepres. Tapi kalau 3 kilo tambah bagus. Jadi kalau bisa ya jangan 2,5 kilo dilebihi 3 kilo. Tapi Pak, saya cukupnya 2,5 kilo, monggo, gak apa-apa itu bisa. Kalau zakat fitrah itu diberikan sebelum sholat Id, zakat fitrah itu diterima oleh Allah. Tapi kalau zakat fitrah setelah sholat Id dihitung sodakotun min sodako, dihitung sodako biasa. Jadi jangan sampai lupa memberikan zakat fitrah sebelum sholat Id tiba. Kalau di Maluku sana sagu, kalau dulu di Madura itu jagung, sekarang nggak mau makan jagung, nggak keren. Ya akhirnya gula darahnya ya banyak. Dulu jagung aman. Saya dipesan sama dokter, Pak, nasi jagung itu justru non glukosa, glukosanya rendah sekali, sehingga tidak banyak orang sakit. Sekarang nggak mau makan jagung, padahal justru itu yang bagus. Ada sagu, pokoknya kekuatan. Kalau di Mekah sana ya gandum, kurma, itu makanan pokok yang kita berikan di waktu zakat fitrah. Ada 10 kebaikan orang yang melakukan zakat fitrah. Bapak Ibu yang kami hormati, zakat fitrah itu anak, misalkan ada orang melahirkan, lahir di bulan Ramadan, begitu lahir, 5 menit hidup, setelah itu meninggal dunia. Ini contoh saja. Bagaimana bayi yang baru lahir di bulan Ramadan 5 menit diberi zakat fitrah apa tidak? Harus ditunaikan zakat fitrahnya. Makanya harus ditunaikan karena ada lahir di bulan Ramadan. Tapi kalau sudah meninggal di dalam perut ya tidak, dengan catatan itu. Jadi apa keutamaan yang kita melakukan zakat fitrah di bulan Ramadan?
Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta zakatal fitri kana lahu asyru asya. Kanjeng Nabi bersabda, dawuh barang siapa yang memberikan zakat fitrah di bulan suci Ramadan ada 10 kebaikan. Nah, kalau kita biasanya makan raja lele, zakat fitrahnya ya raja lele. Biasa makannya tawon, zakat fitrahnya ya tawon. Kalau bisa zakat fitrahnya itu biasa-biasa saja, ya biasa-biasa saja. Dilebihkan boleh baik. Apa 10 kebaikan zakat fitrah yang kita berikan di bulan suci Ramadan? Yadharu jasadahu minad dzunub. Jasadnya disucikan, dibersihkan dari segala dosa. Kita dosa kecil, dosa besar, kalau sudah kita tunaikan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan akan diterima oleh Allah. Tapi kalau belum di zakat fitrah, mu'allaqun bainas sama wal ardh. Kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan, sholat jamaah, tadarus, baca Quran, sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, sholat kebaikan yang lain, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan itu mu'allaqun bainas sama wal ardh, gantung. Sila langit yang nggak bisa, turun yang nggak bisa. Kalau sudah kita tunaikan zakat fitrah, nah ini langsung diterima oleh Allah kebaikan-kebaikan itu. Makanya jangan sampai tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu tidak sampai diterima oleh Allah gara-gara tidak ditunaikannya zakat fitrah. Kebaikan yang kedua, ya'tiku minan nar. Besok orang yang zakat fitrah itu dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, yang ketiga, yasiru shawmahu makbulan. Allah menjadikan puasanya itu makbul, diterima oleh Allah ibadahnya. Dengan zakat fitrah, kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan diterima semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai lupa. Dan jangan memberikan zakat fitrah, syukur-syukur zakat mal. Kalau sampai bisa ngitung kakek 1 bulan, 2 bulan, berikan aja, tunaikan aja di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini lipat ganda kebaikannya tidak sama di selain Ramadan. Tunaikan saja di bulan Ramadan sehingga mendapat nilai tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang keempat, yaustajibul jannah. Yaustajibul jannah. Allah mewajibkan masuk surga. Jadi kalau sudah gak punya dosa, ya masuk surga. Kenapa orang itu harus mampir dulu ke neraka? Karena dosanya masih ada. Dengan cara hilang dosa itu dibakar dulu, dimasukkan neraka, mampir. Ada yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, tergantung kejelekannya. Tapi kalau banyak baiknya ya langsung juga. Tapi kalau ada kejelekannya ya mampir dulu. Tapi akhirnya kalau orang bermukmin, orang itu mukmin muslim, pasti akan kembali ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, kebaikan zakat fitrah yang kelima, yakhruju min qabrihi aminan. Besok keluar bangun dari kubur dalam keadaan aminan, selamat. Selamat dari siksa kubur, selamat dari bahaya-bahaya yang ada di dalam
kuburan. Bangun sudah dalam keadaan aminan. Bangun dari kubur seperti kita lahir, nggak ada yang lahir celonoan, sepatuan, katokan, nggak ada, dalam keadaan telanjang. Tapi orang bangun dari kubur nggak sempat noleh kanan, noleh kiri, pokok gede kok cilik, nggak ada. Semua fokus mikir amal ibadahnya ketika dia lahir, ketika balik sampai orang itu meninggal dunia. Nah, kebaikan-kebaikan itu dihitung oleh Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil-kecilnya niscaya akan dilihat, dan barang siapa melakukan kebaikan sekecil-kecilnya juga akan dilihat oleh Allah, dibalas oleh Allah semuanya. Jadi tergantung amal ibadah masing-masing. Para bapak ibu yang kami hormati, adapun kebaikan zakat fitrah di yang nomor 6 yaqbalu ma amila minal khairat min tilkas sanah. Artinya Allah menerima amal-amal kebaikan di tahun itu. 1 tahun kebaikan apa saja diterima oleh Allah. Makanya kebaikan itu Ramadan ini sampai Ramadan berikutnya itu dihitung kebaikan oleh Allah. Makanya ini pun Ramadan aja sampai terus ngelakoni elek ngumbar hawa nafsu, hati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan itu. Jadi tetap istiqomah. Kalau biasa ngaji ya ngaji, biasa jamaah ya jamaah, biasa Qobliyah Ba'diyah, monggo. Itu semua kebaikan-kebaikan itu jangan putus berhenti hanya di bulan Ramadan saja. Lanjutkan. Yang ketujuh, takhruju lahu bisyafa'ati yaumal qiyamah. Besok ketika di hari kiamat Nabi Muhammad memberikan syafaat, pertolongan Nabi Muhammad kepada hambanya. Nabi pernah ditanya, Nabi benjing ini dino kiamat sampai yang wonten pundi panggonane, sampai golek inok sirot ini wonten pundi, wonten mizan timbangan amal. Jadi ditunggu kanjeng Nabi, loh iki umatku kok kurang kayak surganya ditimbang, akhirnya amal baik tidak diambil. Kanjeng Nabi pun bela betul umatnya ini, sangat sayang kepada umatnya. Jangan sampai ada satupun umat Muhammad yang tidak masuk surga. Jadi kita ini dibela oleh kanjeng Nabi, besok dicari di sirot, di mizan, di Telaga Kausar. Yang ketiga ada 3 nanti di Telaga Kausar. Besok Telaga Kausar itu siapa yang minum sedikit aja 1 gelas tidak akan haus selamanya. Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis daripada madu. Lalu lebih putih daripada susu. Airnya lebih manis dari madu, putihnya lebih putih dari susu, dan siapa yang minum tidak akan merasakan haus sedikit pun. Itulah kebaikan-kebaikan orang yang melakukan zakat fitrah. Yang nomor 8, yamurru ala sirati kalbarqil khotih. Besok melewati siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Yang nomor 9, yurajjahu mizanahu minal hasanat. Artinya timbangan amal kebaikan itu dipepeti, dipenuh-penuhkan, ditambah-tambah. Sudah baik ditambah lagi kebaikan, ditambah lagi kebaikan, ditambah lagi kebaikan. Itulah
kebaikan, 10 kebaikan orang yang melakukan zakat fitrah di nomor 9. Adapun yang nomor 10, yamhullahu ta'ala ismahu minad diwanil asya. Allah menghapus, menghilangkan nama catatannya di catatan-catatan yang jelek. Jadi catatan jelek itu gak ada namanya. Cuma ada catatan bagus saja. Itulah orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Para bapak ibu yang kami hormati, semua itu ada di dalam kitab Durratun Nasirin di halaman 285. Ada di kitab Durratun Nasirin di halaman ini semua. Jadi ada dasar hukumnya, kita tidak menjual atau halaman 265 di kitab Durratun Nasirin. Para bapak ibu yang kami hormati, Nabi Musa itu sempat iri, kepingin dari umatnya Nabi Muhammad. Ini kita Durratun Nasirin bab poso di halaman 9. Kepingin dari umat Muhammad enak, umat Muhammad itu istimewa. Apa kelebihan-kelebihan apa terhadap umat Muhammad? Allah Ta'ala li Musa alaihi salatu wassalam, inni u'titu ummata Muhammad nuraini ila dzurrihim zulumat. Faqala Musa man nuraini ya Rabb? Qala Allah Ta'ala nuru Ramadan wa nurul Qur'an. Tunggal waktu Nabi Musa itu kan menerima wahyu dari Allah di Gunung Turi Saina. Wa kallamallahu Musa taklima. Gusti Allah dawuh karo Nabi Musa, aku ini ngekei 2 kebaikan, keutamaan, cahaya kepada umat Muhammad yang tidak aku berikan kepada umat-umat yang lain. Tapi Musa kangen, nopo Gusti 2 kebaikan kepada umat Muhammad niku? Dijawab oleh Allah, Allah Ta'ala li Musa nuru Ramadan wa nurul Qur'an, yaitu cahaya di bulan Ramadan, cahaya di bacaan Al-Quran, nurul Quran. Quran ini diruntuhkan orang, ada 4 orang yang rindu surga, rindu kepada orang 4. Ya, talil Quran, wa hafidul lisan, wa mut'imul si'an, wa sawmu Ramadan. Al-jannatu mustaqatu ala arba'ati nafarin talil Qur'an wa hafidul lisan wa mut'imul ji'an wa sawmu Ramadan. Surga rindu pada 4 orang, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisannya, wa mut'imul ji'an, dan menjaga memberi makan kepada orang yang lapar. Nabi Musa tanya lagi, qala Musa wa mad dulumatu ya Rabb? Qala Allah Ta'ala dulumatul qabri wa dulumatu yaumul qiyamah.
nopo Gusti dua kepentingan, dua kegelapan bagi umat Muhammad, yaitu kegelapan di dalam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Karena apa? Orang itu ada di bulan Ramadan emang enggak melakukan kebaikan, poso yo tidak, terawih tidak, baca Quran tidak, amal baik. Ini kurang 7 menit, kalau tambah 2 menit ya. Laula taklamu ummati annama fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Andai kata umat Muhammad itu tahu apa saja kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Niscaya ia berharap dalam 1 tahun itu jadikan saja di bulan Ramadan penuh, pun gak ada bulan-bulan yang lain Gusti Ramadan mau. Nah yang apa? Kebaikan-kebaikan 1000. Kalau bulan Ramadan nanti bisa lebih kalau pas Lailatul Qadar. Itu kebaikan di bulan Ramadan. Makanya kita beruntung di Mushola Al-Ikhlas ini jamaahnya tambah. Biasanya kalau sudah akhir ini tambah berkurang, tambah banyak kemajuan, tapi tambah banyak. Tadarusnya buyut, para bapak ibunya dengan semua ini sudah khatam berapa kali itu Pak Khairul? Sudah 12 untuk ibunya, 14 ya, bapak-bapaknya 3 ya, menuju ke 3 ya, insya Allah begitu. Alhamdulillah ini musola kita, kelasnya musola tapi levelnya masjid, karena kegiatan kebaikannya tidak pernah terputus sama sekali. Demikianlah 5 menit untuk kita baca menjelang menjelang buka puasa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para bapak ibu sekalian yang sudah hadir di majelis ilmi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang dalam keadaan siha wal afiyah, rezekinya lancar, putra putrinya soleh solehah. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.